Kecuali pilkada melalui DPRD, publik merespon positif 7 program pemerintahan Prabowo. Lingkaran Survei Indonesia LSI Denny JA melakukan riset terkait program kerja pemerintahan Prabowo Subianto yang sedang berjalan mulai saat ini. Hasilnya, 7 dari 8 program direspon positif publik. Pendiri LSI Denny JA menyampaikan hal tersebut dalam konteks catatan akhir tahun 2024. 7 program yang mendapat respon positif tersebut meliputi bidang swasembada pangan, peningkatan kesejahteraan guru, dan rehabilitasi sekolah. Target pertumbuhan ekonomi 8%, makan bergizi gratis, pembangunan 3 juta rumah, kenaikan upah minimum nasional UMN hingga 6,5% pada 2025, dan bantuan gizi untuk ibu hamil serta ibu menyusui. Dalam penilaian sentimen, hanya dipilih sentimen positif dan sentimen negatif, yang netral tidak diikut-sertakan. Penelitian dilakukan selama 1 bulan dari tanggal 20 November 2024 sampai dengan 20 Desember 2024, kata Denny JA melansir antara Kamis 26 Desember 2024. LSI Denny JA menemukan adanya 2.505 frekuensi percakapan terkait program perbaikan gizi untuk ibu hamil dengan sejumlah 53,7% yang mendapat sentimen positif, sedangkan 46,3% sentimen negatif. Program ini diapresiasi karena menyasar ke kelompok rentan, yaitu ibu hamil dan anak. Namun, kritik muncul terkait realisasi di lapangan, terutama di daerah terpencil. Untuk program swasembada pangan, ada 7.922 frekuensi percakapan dengan 70% diantaranya bernada positif dan 30% sisanya negatif. LSI Denny JA menangkap keoptimisan publik dalam program ini karena dapat meningkatkan ketahanan pangan. Namun, target pemerintah yang ambisius dan efisiensi penggunaan anggaran untuk program tersebut menjadi sorotan publik. Kemudian, program perbaikan kesejahteraan guru dan rehabilitasi sekolah menuai respon positif sejumlah 71,6% dari 17.925 frekuensi percakapan. Tantangan utamanya adalah memastikan distribusi anggaran yang berkeadilan, katanya. Sementara untuk persepsi publik terhadap target pertumbuhan ekonomi 8% dari transisi menuju energi hijau juga positif. Ada 8.002 frekuensi percakapan yang 58% diantaranya positif dan 42% negatif. Sedangkan untuk program makan bergizi gratis ada 2.264 frekuensi percakapan yang 52,7% diantaranya sentimen positif, sementara 47,3% lainnya negatif. LSI Denny JA mencatat, tantangan utama program tersebut yakni realisasi makan bergizi gratis dan program-program penghapusan stunting lainnya di daerah terpencil. Program membangun 3 juta rumah juga direspon positif dengan total 4.190 frekuensi percakapan dalam kurun waktu sebulan terakhir dengan 53,7% diantaranya merupakan sentimen positif dan 46,3% sentimen negatif. Program ini dianggap sebagai langkah maju mengatasi perumahan bagi masyarakat miskin. Kritik muncul terkait pendanaan dan waktu realisasi, kata Denny JA. Terakhir, program kenaikan upah minimum nasional pun mendapat respon positif dengan 5.248 frekuensi percakapan, yang 52,6% diantaranya sentimen positif dan 47,4% sentimen negatif. Sedangkan sentimen negatif paling tinggi terkait wacana yang digulirkan Presiden Prabowo terkait pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Hanya 23,7% dari 1.629 frekuensi percakapan yang meresponnya secara positif, adapun sisa sejumlah 76,3% sentimen negatif. LSI Denny JA menganalisis bahwa hal tersebut terkait dengan kekhawatiran publik. Bila wacana itu terwujud, dapat melemahkan demokrasi dan meningkatkan resiko korupsi. Denny JA menjelaskan bahwa penilaian program ini dilakukan selama 1 bulan, terhitung mulai 20 November 2024 hingga 20 Desember 2024. Dalam penilaian sentimen, hanya dipilih sentimen positif dan sentimen negatif. Adapun metodologi penelitian yang dilakukan melalui pendekatan komputasional, salah satunya dengan memetakan persepsi publik dalam platform-platform digital seperti media sosial, media-media berbasis web, forum-forum diskusi online, dan podcast.
Riset ini menghasilkan gambaran kuantitatif berdasarkan jumlah percakapan dan persentase sentimen positif serta negatif yang muncul terhadap setiap program. Riset juga dilengkapi dengan analisis kualitatif berdasarkan analisis pendapat ahli, ujarnya.